Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Leadership and Entrepreneurship, yaitu kami yang beranggotakan Cindy Sionita, yang kedua ada Esther Sinaga, yang ketiga Yunda Yusuf, yang keempat Slamet Rianto, yang kelima Yohana Romauli Natalia. Oke, untuk mempersingkat mungkin bisa langsung kita mulai saja. Next. Untuk POS BI ini memiliki model bisnis. Yang pertama, partner itu kita memiliki yang pertama sistem aplikasi pembayaran dan restoran. Kedua, sosial media yang terdiri dari Instagram, Facebook, Google Ads, dan TikTok. Lalu, delivery service itu kita bekerja sama dengan Lalamove. Untuk activity-nya itu sendiri, kita ada yang pertama pemrogram data, inovasi software, proses quality insurance, proses CCR, lalu proses rekrutmen dan learning center. Untuk research-nya sendiri, kita mempercayakan kepada HRD untuk memenuhi sumber daya manusia. Lalu IT developer, yang ketiga ada Ad Solution, digital marketing. Yang selanjutnya value propositions, yang terdiri dari yang pertama ada newness, yang kedua performance, yang ketiga solutif, keempat design, kelima price, keenam brand, ketujuh accessibility, ke-8 risk reduction, ke-9 cost reduction, yang ke-10 convenience. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama itu dedicated personal assistant, customer service 24 jam. Yang kedua self service, ketiga communities, yang keempat loyal. Untuk channel sendiri kita memiliki sarana utama yaitu partner, direct and direct. Yang kedua, sarana penghubung kita digital ads via media sosial. Untuk segmen sendiri itu kita bekerja sama dengan pemilik UMKM ataupun perorangan. Yang kedua, perusahaan dengan skala besar. Cost struktur, yang pertama value, kedua fixed cost atau biaya gaji dan biaya sewa, yang ketiga variable cost. Selanjutnya revenue streams. Yang pertama ada service fee, masa trial and additional discount for POS BI. Yang kedua recurring transaction. Oke, next. POS BI sendiri memiliki rencana bisnis, yaitu merupakan aplikasi kasir yang terintegrasi langsung dengan kitchen display, queuing display, software ERP, dan kios pemesanan yang ditujukan untuk para pelaku bisnis kuliner, baik dalam skala UMKM sampai dengan skala besar. Oke, next. Untuk tujuan bisnisnya itu sendiri, yang pertama, POS BI hadir dengan tujuan untuk memudahkan pelaku bisnis dalam melakukan penjualan, mengelola, dan mengembangkan bisnisnya secara digital. Dengan menerapkan strategi bisnis intelligence akan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil analisis data yang akurat. Yang kedua, pebisnis dapat mengintegrasikan dan mengelola bisnisnya dengan menggunakan satu aplikasi saja. Selain itu, pebisnis dapat memperoleh data terkait minat dan kecenderungan pelanggan dari segi perilaku, psikologis, dan demografisnya, sehingga pebisnis dapat menyusun strategi pemasaran sesuai hasil analisis data. Oke, next. Alasan memilih bisnis. POS BI membuat solusi perencanaan sumber daya perusahaan atau yang disebut dengan Enterprise Research Planning berbasis cloud. ERP yang dibuat oleh POS BI dapat digunakan sebagai pengganti sistem hardware konvensional yang lebih mahal.
POSBI dapat menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk beroperasi, terutama untuk bisnis kuliner yang memiliki banyak outlet atau cabang. Lokasi bisnis. POSBI memiliki lokasi bisnis di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya ada Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan dengan kantor pusat yang berada di DKI Jakarta. Prospek bisnis ke depannya, kami berkomitmen untuk mengembangkan dan menyediakan perangkat lunak berkualitas tinggi. POSBI berencana untuk menambahkan kecerdasan buatan atau yang disebut AI untuk membantu mengidentifikasi pelanggan tetap agar restoran dapat meningkatkan penjualan mereka. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait value proposition atas bisnis POSBI. Yang pertama adalah ada newness, di mana yaitu produk yang ditawarkan memiliki manfaat yang baru. Kemudian ada performance, kita memberikan performa yang terbaik. Yang ketiga ada solutif, produk ini dirancang sebagai solusi untuk bisnis kuliner. Kemudian yang keempat ada desain, kita memiliki desain yang menarik. Kemudian ada price, di mana harga produk yang kita tawarkan ini terjangkau dan kita memberikan juga free trial. Kemudian ada brands, di mana kita memberikan kepuasan pelayanan. Kemudian ada kemudahan akses, yang mana produk kita mudah digunakan dengan sistem yang terintegrasi. Kemudian ada risk reduction, di mana kita menyediakan tim digital marketing dan juga ad solution. Kemudian ada juga pengurangan biaya, di mana kita memberikan diskon pengenalan bagi pelanggan baru. Dan yang terakhir kita memberikan kenyamanan, di mana desain produk kita ini sangat simpel dan kemudian sangat mudah digunakan. Baik, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya terkait customer segment. Customer segment kita ada dua, yaitu yang pertama itu pemilik UMKM atau perorangan, dan yang kedua itu adalah perusahaan dengan skala besar. Bisa dilanjutkan. Oke, yang ketiga terkait customer relationship. Jadi customer relationship pada business point of sale BI atau business intelligence ini kita memiliki strategi mempertahankan hubungan dengan konsumen, di mana POSBI ini kita ingin memberikan apresiasi konsumen dengan memberikan bonus berupa layanan jasa tambahan yang bisa dinikmati secara gratis. Kemudian juga kita memberikan promo untuk perpanjangan subscription dan mengajak konsumen menjadi bagian dari affiliate marketing. Ada beberapa customer relationship yang dapat kita dipadukan dengan customer segment di POSBI. Yang pertama ada dedicated personal assistant, di mana POSBI ini dapat memberikan dukungan langsung kepada pelanggan dengan pengoperasian di POS dan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada POSBI. Salah satunya yaitu terdapat layanan care line yang dapat menangani pelanggan selama 24 jam. Kemudian yang kedua ada self service, di mana kita memberikan pelayanan. Pada POSBI ini kita memberikan pelayanan berupa kemudahan akses bagi pelanggan, yang mana mereka bisa masuk ke dalam dashboard interaktif untuk menjelajah informasi yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga, kita memberikan juga communities, di mana communities ini itu sebagai fungsi wadah para pelanggan untuk dapat saling bertukar pikiran, pengalaman, berinteraksi, dan memberikan saran yang dapat dilakukan sebagai komunitas yang diberi nama Tulpantul. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait channels dan materi selanjutnya oleh Esther Sinaga. Silakan Esther. Selanjutnya channels. POSBI dengan dibantu oleh tim digital marketing akan membuka pintu dari jalur media sosial baik Instagram, Twitter, Google Ads, sampai Facebook Ads. Namun tidak hanya itu, POSBI juga mengadakan kompetisi game yang diberi nama Tulpantul. Kompetisi game ini tidak hanya membantu POSBI dalam mencapai target market, namun membantu klien kami juga dalam membantu target mereka dan mendulang penjualan menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, yaitu key resource. POSBI sendiri memiliki key resource sebagai berikut. Yang pertama, human resource. Dalam hal ini, POSBI akan memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai sesuai dengan skill dan expertise masing-masing. Lalu ada IT developer for website, Android and iOS, and UI UX. Provider yang digunakan untuk jasa omnichannel atau business enabler yang keseluruhan sistemnya berbasis digital dan online. Lalu ada ad solution.
POSBI merupakan startup yang berbasis teknologi di bisnis kuliner, sehingga kami juga memerlukan vendor yang bergerak di bidang ad solution untuk mengembangkan produk kami. Selanjutnya, key activities. POSBI memiliki key activities sebagai berikut, yaitu pemrograman data pada divisi pemrograman, melibatkan pengembangan dan juga pemeliharaan pada perangkat lunak POSBI. Melakukan inovasi software, di mana kami telah membuat satu website buatan kami, yang di dalamnya terdapat brand restoran ternama. Platform ini merupakan website pemesanan makanan via web dengan makanayo.com. Selanjutnya ada proses quality assurance, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk memastikan apakah sistem dapat fungsi dan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Lalu ada proses CSR, yaitu POSBI terlibat dalam program-program sosial yang dilakukan untuk membangun sebuah citra baik. Lalu ada proses rekrutmen dan learning center untuk para karyawan. Selanjutnya, Oke, saya akan menjelaskan mengenai key partnership di POSBI. Di sini key partnership dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah marketplace POSBI, di mana kami menggunakan marketplace khusus untuk para pelaku bisnis kuliner yang disebut dengan POS Goods, di mana ini merupakan wadah supplier kebutuhan bisnis F&B seperti sayuran, kertas printer, bahkan tab untuk kebutuhan kasir. Untuk sosial media, kami terhubung ke beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, bahkan sampai ke TikTok. Kemudian yang ketiga yaitu delivery service. Layanan delivery kami yang terhubung pada sistem POS order yaitu Lalamove. Kami bekerja sama dengan Lalamove untuk pick up makanan customer yang melakukan pemesanan makanan via POS order kepada restoran yang bekerja sama dengan kami. Kemudian selanjutnya yaitu cost structure. POSBI sendiri terdapat cost structure-nya ada 2, yaitu fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost, di sini kita bisa melihat macam-macam dari cost itu sendiri. Yang pertama ada salary, untuk estimate amount-nya yaitu sekitar 120 juta. Kemudian rent expense-nya 12 juta, apps, website, and server maintenance ada 70 juta. Kemudian administrative expense ada 5 juta, dan marketplace merchant fee ada 10 juta. Kemudian untuk variable cost, yang pertama yaitu sales commission, sekitar 20 juta, payroll tax estimate-nya 5 juta, travel and entertainment 20 juta, discount and service return ada 20 juta, ads promotion and campaign 50 juta. Kemudian di sini selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai revenue stream, yaitu ada 2. Yang pertama adalah service fee, yang dimana merupakan terdiri dari subjasa yang dapat dipilih oleh customer sesuai kebutuhan mereka sendiri. Antara lainnya yaitu POS and ERP, POS goods, kiosk key, POS order, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu referral program, di mana untuk revenue stream yang kedua ini pendapatan diperoleh dari klien jika memiliki referral dari kerabat untuk bergabung menggunakan POSBI pada usaha bisnis kuliner. Nah, kemudian ini terdapat visual description, yaitu yang sebelah kiri ada logo dari POSBI itu sendiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan merupakan tampilan dari POSBI itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.